Bismillahirrahmanirrahim. Niatku Allahumma binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika abadan abada birahmatika ya Rabbi yasir lana wa la tu'asir alaina bil dini wa dini wa dunya wal akhirat. Gampang akan sareng mugi-mugi aja sampai ngangelakan maring dalam ilmu maring dalam agama kangge teng dunia sampai dugi teng akhirat. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dzurriyyatihi wa alladhi azwajihi wa liyajabat tabi'in ulama amil mukhlisin mujahidin fi sabilillah min malaikatil qur'an dan la sultan awliya syekh Lidin Syekh Abdul Qadir Jilani wa sallallahu alaihi wasallam Syekh Nur Jati Sasunung Jati Sarifidatul Cirebon wa sallallahu alaihi wasallam wa wahai ulama babakan suwaring Cirebon Jatira kami sepuh wa abaina wa ummahatina buat kedua orang tua kita semua baik yang sudah di surga barzah maupun yang masih ada di dunia ini di surga di rumah. Syai'ul lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah pembukaan ya. Jadi kita ngajinya Sapina tapi nanti ada beberapa poin yang dibedah seperti kemarin wa alihi keluarga wala haula wala quwata dari Nabi Khidir. Untuk selanjutnya nanti kita ke pasal kedua. Bismillahi ngawiti ngaji kaula kelawan nyebut asmane Allah sifate Allah ar-Rahmani kang welas tur asih maring wong muslim lan wong kafir lan sifate Allah ar-Rahimi kang welas tur asih maring wong mukmin belaka. Faslun utawi ikilah fasal arkanul islami utawi pira-pira rukune Islam iku khomsatun ana lima syahadatun suwiji iku negesi sesungguhe alla ilaha ora ana pangeran illallahu angin Gusti Allah wa anna lan sesungguhe iku Muhammadan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah iku dadi utusane Gusti Allah
wa iqamus sholati lan ngadegaken salat wa itauz zakati lan ngupahi zakat wa saumu ramadhana lan puasa bulan Ramadan wa hijjul baiti lan munggah haji maring Baitullah man istata'a sapa wong kang kuasa ilaihi mangkat ning Baitullah asabilan apane dedalane. Jadi itu rukun Islam. Selanjutnya silakan bukunya dibuka. Nanti saya baca Arabnya, kemudian saya ketuk, kalian nanti baca sendiri. Faslun utawi ikilah fasal arkanul islami utawi pira-pira rukune Islam arkanul islami utawi pira-pira rukune Islam iku khamsatun ana lima iku khamsatun ana lima syahadatun suwiji iku negesi sesungguhe kelakuan ora ana Allah ilaha ora ana pangeran Allah ilaha ora ana pangeran illallahu angin Gusti Allah wa anna Muhammadan lan sesungguhe Kanjeng Nabi Muhammad alam wa anna Muhammadan sesungguhe Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Gusti Allah iku Rasulullah dadi utusane Gusti Allah wa iqamus sholati lan ngadegaken salat wa iqamus sholati lan ngadegaken salat wa itauz zakati lan ngupahi zakat wa itauz zakati lan ngupahi zakat wa saumu ramadhana lan puasa Ramadan wa saumu ramadhana lan puasa Ramadan wa hijjul baiti lan munggah haji maring Baitullah man istata'a sapa wong kang kuasa sapa wong kang kuasa ilaihi mangkat ning Baitullah ilaihi mangkat ning Baitullah sabilan apane dedalane jadi itu rukun Islam. Rukun Islam ini adalah wajib, ya, wajib diketahui oleh kita sebagai muslim. Wajib diketahui oleh kita sebagai muslim. Kenapa wajib? Karena ini semua harus dilakukan. Ya. Misalnya, kalau kamu nggak tahu, jadi
ciri-ciri orang Islam ini. Ya, pertama apa tadi? Syahadatun la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ini kayak proklamasi syahadat ini. Indonesia kalau nggak ada proklamasi, nggak ada negara Indonesia. Ya, proklamasi ini Indonesia merdeka. Magna Carta Inggris, proklamasi jadi Inggris Raya. Proklamasi jadi negara Thailand. Proklamasi jadi orang Islam. Bisa adat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syarat orang masuk Islam, misalkan tadinya orang agama lain jadi mu'alaf, mau masuk Islam, itu harus syahadat. Sekali saja. Kalau baca sekali. Tetapi kelihatannya mudah kan, baca syahadat. Bisa kalian semua. Ya. Yakul aja bisa, Yakul. Bukan Alpin ya, bukan Alpin, tapi Yakulnya. Yang di belakang kamu itu loh, yang untungnya dawal. Itu bisa. Ya, jin, manusia, semua bisa. Ya, Yakul itu jembet. Kalau Alpinnya sih anak baik, anak soleh. Yakulnya ini. Ya, jadi suruh kalau mau masuk Islam suruh syahadat dulu. Syahadat. Tetapi kelihatannya mudah diucapkan. Tapi harus dilakukan sesuatu, ada kelanjutannya. Ya, ada kelanjutannya. Yakul. Yakul. Selanjutnya apa? Wa iqamus sholat, lan mendirikan ngadegaken gawe sholat. Jadi sholat itu bukan melakukan sholat, tapi mendirikan sholat. Ada prosesnya. Sholatnya wajib, tapi di belakang sholat itu harus ada wudhu. Wudhunya jadi wajib. Yang ketiga, wa ita'uz zakati, lan ngupai zakat. Yang keempat, wasomu Ramadana, lan puasa bulan Ramadan. Yang kelima, wahijjul baiti. Kalau dilihat secara fisik, secara tekstual itu begini ya. Rukun Islam itu isinya begitu. Tetapi bila kita agak naik sedikit memakai pemahaman psikomotorik, jadi kelakuan, apa yang harus dilakukan dengan rukun Islam? Itu sebenarnya terbagi dua. Yang pertama untuk diri sendiri. Yang kedua nanti rukun Islam ini dengan ada orang lain. Jadi untuk diri sendiri dan orang lain. Kalau untuk diri sendiri kita klasifikasikan kelompoknya syahadat, proklamasi. Ini untuk diri sendiri. Kalau kita bersyahadat, saya tidak bergantung pada apapun di dunia ini, tetapi hanya pada Allah. Dia jadi orang merdeka. Kalau sudah syahadat, dia jadi merdeka. Makanya Pak Munib kalau sholat itu mesti syahadat lagi. Karena saya takut sebelum itu saya melakukan hal-hal yang yakul. Ya, maka nggak tahu kita. Ya, jadi saya bisa sebelum sholat tuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, karena sholat itu harus menirukan Nabi. Jadi setelah syahadat, sholawat, baru niat. Nah, itu susunan tata cara yang saya lakukan. Ini ijazahnya dari orang tua, dari Yamin Sepuh, dari ya Makholil Bangkalan, dari sampai ke Mekah sana, sampai ke ujung-ujungnya ke Kanjeng Nabi. Ya, jadi itu syahadat, itu proklamasi. Itu kita jadi orang merdeka. Kalau sudah syahadat jadi orang Islam, kita merdeka. Kita nggak bergantung lagi pada yang lain.
pada temenmu, ya, nggak ada, ya. Tadi syahadat. Yang kedua sholat. Sholat juga untuk diri sendiri. Sholat itu untuk menguatkan diri sendiri. Kamu kenalan sama Gusti Allah, masih untuk diri kamu, untuk latihan kekuatan pribadi, kekuatan diri. Bagaimana kamu tahan, bagaimana kamu khusyuk, konsentrasi. Dalam hidup kamu juga harus konsentrasi, mencapai tujuan konsentrasi, belajar konsentrasi. Latihannya ada di sholat. Sejauh apa kamu konsentrasi dalam sholat, dalam mengaji, dalam belajar, itu kelihatan di sholat kamu. Kayak gitu, kehidupan kamu tuh kayak gitu masih gitu. Kalau sholat masih guyon, masih bercanda, ya, masih bercanda aja, itu ya kamu masih segitu tarafnya, seujung kuku gitu, ya. Sholat, jadi sholat itu menguatkan hubungan kita dengan Gusti Allah, melatih kepribadian kita, memperkuat kepribadian kita, menjadi pribadi tangguh. Kemudian yang ketiga, puasa. Puasa juga kata Gusti Allah, orang berpuasa iku, ya, iku urusannya saya dengan orang itu. Jadi pahalanya hanya untuk dia. Saya langsung memberi pahala pada orang yang berpuasa. Jadi masih untuk diri sendiri, latihan bagaimana sabar, bagaimana kita punya empati, anak batur gering, kita bisa puasa kan lapar, apa dulu mangan kempong mengkenen, kayak fakir miskin yang mangannya susah, gitu ya. Jadi kita belajar prihatin, jadi kuat kita pribadinya. Mangan karo tempe, alright, prihatin, tidak masalah, gitu. Kita melatih berempati pada orang. Banyak orang yang tidak bisa makan. Ada yang mau makan, jualan kerupuk dulu, ya. Saya sering baca ini, ya. Apalagi anak yatim, itu ditinggal ayahnya, ibunya nggak bisa apa-apa, sakit di rumah, dia sama adeknya nggak sekolah, pulakan kerupuk dijual, ya, harganya 700, dijual 1000, cuman berarti 300 perak, isi 10 laku, cuman dapat 300 ping 10, 3.000, tuku sega dibagi wong telu, liwar, padu panganan bebo, bayangkan, kamu di sini mangan kari mangan, minum kari minum. Ya, jadi itu. Jadi masih untuk diri sendiri. Syahadat, sholat, puasa. Kalau dalam kitab urutannya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tetapi kalau diklasifikasi tadi dari 2 tingkah laku, individual atau kolektif, sendirian atau berjamaah, itu ada 2. Syahadat, sholat, puasa untuk diri sendiri. Kemudian baru zakat. Kalau zakat ada orang lain. Setelah kalian latihan, setelah latihan tadi 3 ini kan latihan, syahadat, proklamasi, sholat menguatkan hubungan kita dengan Allah, puasa melatih kesabaran, melatih perasaan kita, mengelola mengelaborasi hati kita bagaimana sih. Ana wong mis preben rasai, ana wong gering preben rasai. Itu ada dalam puasa. Lagi susah-susah kon mlaku ning sekolahan, makan kan weteng kempong beli sarapan, kan puasa. Ya. Jadi puasa itu latihan. Luar biasa. Dampaknya luar biasa untuk kesehatan, panjang umur dan sebagainya. Tetapi itu latihan buat diri sendiri. Gak ada gunanya buat orang lain. Hanya untuk kamu. Gitu. Masih untuk egosentris. Nah, nanti ketika zakat, itu baru ada pihak lain. Zakat. Zakat dan juga latihan. Bagaimana ikhlas. Ya. Nah, misalkan zakat fitrah, memberi beras pada yang berhak, mustahik. Ya, sabilillah, ya, ibnu sabil, fakir, miskin, orang yang berhutang, panitia, amil, ya, pada mereka.
Zakat. Kalau nggak bisa, kamu zakat yang lain, senyum pada orang, itu sudah termasuk ya, zakat senyum. Kemudian temenmu ada yang susah di sekolah, ada masalah, kemudian curhat ke kamu, kamu zakat, dengerin dia ngomong. Aja malah, wah cemen zurot masalah mengoron, dengerin dulu masalahnya apa, ya. Dengarkan curhatan teman, ya. Itu menghabiskan memori kita juga itu, ya. Jadi kebek kita sudah punya masalah, tambah masalah. Jadi zakat. Kemudian yang ketiga itu juga masih latihan juga sih, latihan sosial. Bagaimana kepekaan kita terhadap lingkungan. Kemudian yang terakhir wahijul baitilan munggah haji maring baitullah. Bagi orang yang kuasa dalam perjalanannya. Perjalanan tuh bukan kamu sendirian ke sana. Orang yang ditinggalkannya, anak rabi mangane apa, itu harus puasa di situ. Ya, harus ya pokoknya disiapkan semuanya. Maka pemaning adat di kita kalau naik haji tiap Jumat ada hadiuan atau tahlilan untuk mendoakan haji supaya selamat, ada makan-makannya itu juga disiapkan. Ya. Dan di sana ketemu orang lain komplit kalau naik haji itu ya. Ketemu orang lain di sana, ada Idul Adha itu berkorban, ada segala macam, ada tahallul, itu komplit. Yang membutuhkan totalitas kita, totalitas. Jadi haji ini sudah totalitas, hablum minallah, hablum minannas, buat diri sendiri, buat orang lain. Dalam hidup juga begitu, ya. Kalian sekarang tarafnya sebagai tolabul ilmi dalam rangka menuntut ilmu, totalitas dalam menuntut ilmu. Aja tanggung-tanggung sampai ranking prebencarai. Total. Berarti ganjarannya kalau kamu totalitas belajar, ganjarannya pada karo munggah haji. Ya. Ngaji total, kamu ngapalin ini itu sama dengan munggah haji. Karena sudah totalitas tadi. Ya, tadi kita klasifikasi tadi ada dua. Pertama untuk diri sendiri. Yang kedua ada bersama orang lain. Itu rukun Islam. Ini perlu diketahui ini, ya. Ini penting. Penting, ya. Kalau kamu ngaku orang Islam tidak tahu konsepnya rukun Islam, ini lucu. Ya, berarti disebut Islamnya KTP. Islam KTP. Kalau nggak tahu rukun Islam, kamu Islam KTP. Sholat apa sholat? Syahadat. Islam cangkeme baik. Ya. Jadi tolong dipahami. Kamu harus tahu isi dari rukun Islam itu apa. Jangan hanya hafal sekarang. Kalau kalian santri bukan cuma hafal. Memang nanti ada hafalan arkanul islami, engko hafalan, arkanul imani, engko hafalan. Tetapi isinya rukun Islam, isinya rukun iman itu harus kalian pahami. Pemahamannya harus naik sedikit daripada orang lain. Karena kalian santri. Kalau santri sudah bukan Islam KTP lagi, sudah salah. Ya, sudah tarafnya itu. Hanya memang kelas pemikirannya masih ada yang baru mengenal, gitu. Ada yang sudah lama. Jadi di sini saya sebenarnya harusnya kelasnya dibagi dua juga ini. Jadi kalau yang baru mengenal, wah, masih baru tahu, ya. Jadi saya mau naik lagi sedikit lagi itu susah. Ya. Gitu. Oke, untuk sementara segitu. Besok sih sampai jam 12 malam ngajinya. Segini aja. Kita ada latihan karate
Pak, hujan Pak. karate. Jangan lanjutin aja Pak. Lanjutin Pak. Enggak, jadi untuk malam ini cukup begini. Subhanallahumma astaghfiruka la haula wala quwata illa billah walhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi